Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di sini sudah memasuki musim panas alias summer, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat bunga apa aja yang mekar di kebun saya. Mungkin ada yang baru teman-teman lihat, dan saya sendiri juga baru lihat sebenarnya ya. Oke, ikutin terus keseruannya. Nah teman-teman, bunga yang pertama adalah bunga marigold atau nama ilmiahnya adalah Tagetes patula. Bunga ini dikenal juga sebagai French marigold ya. Kalau di Indonesia dikenal sebagai bunga gumitir atau bunga tahi ayam. Marigold ini daunnya seperti ini bergerigi teman-teman, dan ada juga ini namanya calendula, tapi dikenal juga sebagai pot marigold atau English marigold. Nah, itu nama sebutan aja, tapi sebenarnya dia adalah calendula. Nama ilmiahnya adalah Calendula officinalis. Nah, terlihat sekali bedanya antara calendula dan juga marigold ya, teman-teman. Keduanya bisa dimakan bunga ini. Lalu di sini ada bunga pansi. Kalau dulu sudah pernah saya buat videonya bagaimana cara menanam bunga pansi dari mulai benih hingga dia berbunga. Ini adalah lanjutannya. Jadi ini kayak update-nya. Sekarang dia bunganya makin banyak, dan kalau bunganya udah layu, kalau yang ini bunganya masih segar ya, masih kecil. Terus kalau dia layu, dia udah membentuk bakal benih, pot seed kayak gitu. Di tengah-tengahnya seperti ini teman-teman, kalau lihat ini yang udah layu ya, yang udah tua, udah terjadi penyerbukan dan dia membentuk seed pod. Nah seperti ini, kalau dibuka dia akan mengeluarkan benih kecil-kecil, cuman ini belum matang ya, benihnya masih warnanya hijau. Nah bunga pansi ini juga bunga yang bisa dimakan teman-teman, selain cantik bisa dikonsumsi, bisa dijadikan garnish dan hiasan. Selanjutnya ini adalah bunga Feverfew. Bunga Feverfew ini memang masih satu jenis dengan bunga krisan, makanya nggak heran daunnya pun mirip bunga krisan, hanya dia kecil-kecil. Bunga Feverfew ini adalah bunga yang memiliki khasiat obat ya, dia bisa digunakan untuk menyembuhkan migrain, untuk demam, dan juga masalah pencernaan. Bunga ini juga bisa digunakan sebagai ornamental plant atau bunga hias pastinya. Oke, sekarang kita memasuki ke tanaman-tanaman herbs. Nah, ini adalah chives. Kita lihat bunganya warnanya ungu seperti ini. Chives kalau di Indonesia dikenal sebagai lokio atau bawang Batak ya. Daunnya seperti pipa, seperti daun bawang teman-teman. Kecil-kecil, membulat, kecil dan panjang, cuman dia lebih kecil kalau dibandingkan dengan daun bawang. Nah kalau kita ambil, kita lihat nih bolong tengahnya, itulah dia chives. Banyak yang keliru
mengatakan kalau si chiefs ini adalah kucai. Bukan ya teman-teman, kalau kucai itu bunganya warna putih, sedangkan ini bunganya warna ungu. Kalau kucai daunnya pipih, kalau ini daunnya seperti pipa. Lalu selanjutnya ada oregano. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu oregano itu bunganya seperti apa, inilah dia bunganya oregano. Bunganya kecil-kecil teman-teman, makanya nggak heran kalau benih oregano itu juga kecil sekali. Bahkan saking kecilnya seringkali benih oregano itu digondol sama semut ya. Benihnya hilang karena dibawa oleh semut. Kecil sekali seperti ini. Inilah bunganya oregano. Dan ini adalah oregano yang saya tanam dari stek. Sudah 2 tahun. Lalu yang satunya lagi ini oregano yang saya tanam dari benih teman-teman. Nah, ternyata yang ini warna bunganya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu posturnya juga cenderung tegak, kalau yang ini cenderung rebah ya. Nah, kalau yang ini common oregano bunganya warna ungu. Cantik sekali. Saya baru pertama kali melihat oregano berbunga warna ungu seperti ini teman-teman. Tapi nggak heran karena jenis oregano itu banyak sekali. Makanya ada yang posturnya tegak, batangnya, ada yang menjuntai, ada yang dia daunnya berbulu, ada yang daunnya licin, ada yang bunganya putih, ada juga yang bunganya ungu. Lalu selanjutnya ini adalah bunga mint teman-teman. Ini adalah pineapple mint. Jenis variegata dari apple mint. Nah, kalau teman-teman belum tahu bunga mint itu seperti apa, seperti inilah dia teman-teman. Bunga mint itu ada yang tumbuhnya di ujung batang seperti ini. Kalau yang ini adalah peppermint ya teman-teman. Bunganya sama seperti itu. Bunganya itu mirip dengan bunga kemangi tapi lebih kecil ya, karena bijinya pun juga lebih kecil seperti ini. Lalu ada juga jenis mint yang bunganya itu ada di ketiak-ketiak daun seperti ini. Kalau di Indonesia itu ada wild mint yang bunganya tumbuh di ketiak-ketiak daun. Kalau ini adalah mint Australia ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini adalah udah nggak ada bunganya, tapi ini adalah buah apa Cahyo? Iya, ini adalah ketumbar teman-teman. Videonya udah pernah saya bikin cara menanam ketumbar dari benih. Nah, ini adalah buahnya. Kalau udah menghasilkan buah memang dia daunnya cenderung kecil. Lalu selanjutnya ada parsley. Yang kalau udah memasuki summer, musim panas seperti ini, dia menghasilkan benih ya. Dan ini yang belum menghasilkan benih daunnya. Lalu selanjutnya ada strawberry. Stroberinya berbuah dan berbunga putih seperti ini. Ini strawberry biasa ya teman-teman. Alhamdulillah ini muncul beberapa bunga dan beberapa buah. Kalau kemarin sempat nggak kebagian karena nggak tahu dimakan hewan apa, alhamdulillah yang ini selamat teman-teman. Jadi sepertinya saya akan panen stroberi dalam waktu dekat ini. Selanjutnya ada stroberi yang berbunga warna merah seperti ini teman-teman. Saya lupa jenisnya apa karena tagnya udah nggak ada. Dan lucunya dia adalah benihnya, bijinya itu juga ada warna kemerah-merahan seperti ini teman-teman. Nah, buahnya kalau masih muda memang berwarna putih, tapi kalau udah agak tua dia juga merah juga sih teman-teman. Dan dia bunga yang udah rontok menghasilkan bakal buah yang ada di tengah. Lucu sekali ya. Memang menanam stroberi itu tidak mudah ya teman-teman kalau dari benih. Lebih baik kita menanam dari stek atau kita beli langsung yang udah jadi. Dan ini adalah sukulen yang saya nemu di pinggir jalan. Setelah saya taruh di tanah, dia tumbuh loh teman-teman dan malah menghasilkan bunga. Nah, jadi di sini karena udaranya kering, walaupun
jenis-jenis kaktus sukulen itu ditanam di tanah begitu aja, dia nggak busuk teman-teman, karena udaranya itu kering, nggak lembab seperti di Indonesia. Lucu ya, ini jenis Haworthia kalau saya tidak salah. Selanjutnya ada bunga chamomile, bunga yang bisa kita gunakan sebagai teh. Kali ini kita akan petik, kita akan panen bunga chamomile-nya. Bunga ini susah-susah gampang kalau ditanam di Indonesia ya, tapi kalau tanam di sini ya lumayan, karena iklimnya memang cocok, udaranya cocok, suhunya cocok gitu. Di Indonesia banyak juga sih yang teman-teman bisa menanam, cuman memang tidak langsung bisa gitu ya, harus percobaan berkali-kali. Nah, tinggal kita seduh aja dengan air panas. Kalau saya biasanya seperti itu teman-teman, dan kita nikmati. Nah teman-teman, itu tadi adalah bunga-bunga yang mekar di kebun saya. Mana bunga yang menurut teman-teman paling favorit, atau mungkin bunga yang pertama kali teman-teman lihat? Kalau saya sih baru pertama kali melihat oregano, bunganya warnanya pink keunguan seperti itu. Ternyata cantik banget ya. Kalau di Indonesia saya belum pernah melihat oregano berbunga, tapi kalau di sini saya pernah melihat yang berbunga putih. Itu karena udah saya rawat sebelumnya lama, udah lebih dari 1 tahun saya rawat. Tapi yang berbunga ungu ini baru pertama kali saya lihat. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, menambah pengetahuan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.